Gua perkenalkan terlebih dahulu, nama gua Ruben, umur gua masih 18 tahun teman-teman. Cuman di sini gua ada salah satu tips buat teman-teman semua. Kalian sini ngerasa nggak sih bahwa pola di sosial media itu makin lama tuh ada suatu yang aneh teman-teman? Ada bisa menjawab nggak yang aneh itu apa? Buzzer, nah ya bener banget teman-teman. Yang pengen gue mention adalah buzzer. Di sini kenapa gue pengen mention ini adalah gue bukan orang yang dari sosial media, cuman gue cukup paham karena gue ada beberapa teman gue yang berkecimpung di dunia sosial media dan gue pengen ngasih tips buat teman-teman semua gimana cara kita ngatasin orang-orang yang bisa dibilang nyewa buzzer buat bikin arah yang harusnya kita tahu poin A tapi mulai dibelokkan oleh para buzzer-buzzer ini. Kenapa gue pengen sharing ini teman-teman? Karena di sini gue ngeliat pola buzzer itu mirip banget dengan yang namanya AI. Kalau misalnya kalian sadar, AI pas awal-awal baru rilis, kita masih menganggapnya, oh ya udahlah ini masih biasa aja, masih cuman notabene ya wajar aja gitu loh, cuman sebatas kita bisa ngechat, dia ngejawab, cuman ngasih hal-hal kecil. Tapi coba kalian lihat dalam kurun waktu setahun 2 tahun, AI udah segila apa? Bahkan video-video itu udah bisa dibikin ya teman-teman, kayak realistik. Yang dimana hoax itu udah bisa semakin bertebaran. Dan gue lihat buzzer itu polanya sama teman-teman. Kalau misalnya kalian sadar, buzzer ini sebenarnya sudah lama banget dari zaman-zaman sosial media YouTube baru mulai terjun, baru mulai ada. Itu buzzer itu masih kita bisa bedakan, yang dimana kita bisa melihat yang dimana ini akun bot dari segi nama, komentar, terus juga dari segi polanya seperti apa. Cuman kalau kalian sadar sekarang itu mirip banget kayak AI, yang dimana mereka udah mulai berkembang, polanya udah mulai sama, udah mulai lebih rapi, lebih sulit buat dibedakan. Gue yakin banget di sini teman-teman semua kritis, teman-teman bisa buat bedain. Tapi mohon maaf teman-teman, mungkin di sini kalian bisa kritis, tapi banyak banget teman-teman kita di luar sana yang belum mempunyai pemikiran seperti itu. Dan gue pengen sharing buat teman-teman semua, buat kita bisa nge-counter orang-orang seperti ini. Gimana? Gue sedikit sharing. Gue dari SMP udah sering yang namanya bikin edukasi lewat sosial media gue, yang kurang lebihnya sekarang udah 4 tahun. Gue sering bikin konten edukasi, mungkin edukasinya sebatas teman-teman sekitar gue doang. Tapi ada satu hal yang pengen gue sampaikan, ini bisa jadi tips buat teman-teman semua. Karena kita bisa mainin senjata yaitu lewat handphone teman-teman, HP. Kita bisa melawan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, yang bisa bikin kebijakan cuma dengan modal handphone doang. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena gue bakal ambil contoh pas kita lihat tragedi yang di Agustus teman-teman. Yang dimana salah satu saudara kita yang tertabrak oleh mobil polisi, yang cukup kita tahu itu beritanya sampai pecah, itu viral di mana-mana. Bahkan teman-teman gue yang nggak peduli politik itu tiba-tiba jadi melek teman-teman. Dan ini yang menurut gue pengen gue kasih tahu bahwa kalian generasi milenial, boomer, Gen Z ataupun generasi yang masih ada dan sampai saat ini bermain sosial media, coba deh guys, kita mulai bersuara. Nggak harus kalian bikin konten, gue tahu mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah, yang dimana mempunyai kesibukan masing-masing. Tapi mulai deh, dari segi bikin instastory aja, kalian nge-repost akun-akun yang menurut kalian ini bagus. Gue yakin kalian udah sering lihat di sosial media orang-orang yang sering bersuara, mengkritik pemerintah, berusaha buat ngasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu kalian bisa support guys, cuma dengan repost, komen, dan like. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena sistem algoritma itu tuh bakal ngasih ke orang yang non-followers. Dari awal tuh dari 10 orang. Dari 10 orang ntar bakal dilihat performanya. Kalau misalnya dari 10 orang ini banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang nonton sampai habis, itu bakal dikasih ke 100 orang. 100 orang bakal dilihat lagi, bakal dikasih ke 1000 orang, terus bakal lagi lanjut 10.000, 100.000, dan sampai mentoknya sampai orang tuh udah mulai gak interaktif lagi. Dan ini juga sebenarnya menjadi keluh kesah juga buat gue sendiri yang bisa dibilang cukup aneh. Kalian mungkin pernah nggak sih ngeliat ada salah satu akun yang membela pemerintah yang jelas-jelas dia buzzer, tapi kok akunnya rame mulu gitu loh. Akunnya banyak yang komen, terus yang nontonnya jutaan, lagian yang nyampaikan fakta kok sepi gitu loh. Makanya ada istilah lagian fakta kok sepi. Nah ini yang menurut gue pengen gue kasih tahu dari hal yang tadi gue sampaikan, bahwa sistem sosmed itu seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kalian mungkin melihat orang-orang yang buzzer ini, kalian hujat, kalian ini cemooh, ini kalian komentar yang intinya biar dia nggak lanjut bikin konten, itu sebenarnya percuma teman-teman. Karena gue yakin mereka sendiri pun nggak baca konten-konten kayak gitu atau komen-komen kayak gitu. Ya karena mereka sendiri kerja tuh dibayar. Mereka nggak peduli dengan komen-komen kita. Malah dengan kita komen itu membantu engagement dia buat naik. Saran gue, hal yang paling efektif buat bisa meminimalisir konten-konten sampah yang kayak gitu adalah jangan ditonton, jangan buka komentar, jangan di like, atau bahkan kayak kalian sharing buat
kalian bilang ke teman-teman kalian kita hujat aja, jangan kayak gitu guys. Itu sama aja kalian membantu akun dia naik. Dan itu kalau misalnya kalian tanpa sadar, itu malah bikin orang-orang yang mohon maaf mungkin belum mempunyai kapasitas pemikiran kritis seperti kita semua yang ada di sini itu bisa terpengaruh. Dan itu jujur teman-teman, dan itu ada orang-orang yang kayak gitu, gua nggak bohong, itu beneran ada. Dan itu rata-rata yang bisa dibilang mohon maaf dari akses pendidikan itu kurang. Dan gua rasa di sini teman-teman mempunyai akses pendidikan yang lebih, ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, ada yang mungkin masih sekolah atau apapun itu. Gue yakin kalian ikut di sini pun udah mempunyai kapasitas terdidik teman-teman. Yang dimana sebagai penutup gue pengen menyampaikan salah satu kutipan dari Tan Malaka yang menurut gue ini jadi referensi gue buat terus bisa mengedukasi. Bila kaum pemuda yang mempunyai akses pendidikan tinggi namun tidak mau memberikan ilmunya terhadap orang yang tidak mendapatkan akses pendidikan, maka lebih baik ilmu tersebut tidak diberikan sama sekali. Sekian, terima kasih.